Ya, silakan sebanyak 10 khairan. Yuk, pemadam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah syaratul majazi al syaratul majazi al-anaqatul mu'tabaru naw'at. Mu'tabaru nau'uha. Syaratul majazi al-anaqatul mu'tabaru naw'uha nahu as-sababiyyah al-qabiliyyah mithlu salal wadi was-suriyah katasmiyatil yadi qudra. Kudrota. Oke, sebentar. Kata Imam Al-Baidawi sebelum beliau yang wafat tahun 685 Hijriah. Asalisa, masalah yang ketiga. Jadi kita masih bersama bab al-haqiqah dan majaz ya. Ini bab besar dalam artian isu penting dalam isu usul fikih, balaghah, ilmu akidah, ini bahasan penting. Al-haqiqah dan al-majaz. Nah, kata beliau di masalah yang ketiga ini, syaratul majazi, syarat sahnya majaz adalah adanya alaqah yang diperhitungkan. Al-alaqatul mu'tabaru naw'uha. Adanya hubungan antara si haqiqah tersebut dengan majaz. Dan majaz tadi dengan haqiqah. Jadi nggak bisa kita, apa ya misalnya, bilang kipas angin tapi maksudnya singa, bisa nggak? Mirwahah tapi maksudnya asad, bisa nggak? Asal gitu aja, nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada presidennya. Tidak bisa. Hah? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini nggak bisa salah-salah. Mesti ada alaqahnya. Apa hubungannya? Roa itu asad dan yaktubu al mimbar. Apa hubungannya? Kenapa kok ada gimana singa ini bisa eh, Wujud, menggambarkan Jamin. menjadi majas dari ar-rajul syuja? Gimana? Oh, ya karena ada hubungannya antara singa dengan rajul syuja. Ada alaqahnya. Nah, alaqah yang diperhitungkan itu ada beberapa nanti disebutkan. Yang pertama adalah as-sababiyah. Yang pertama as-sababiyah. Ini hubungannya sebab. Artinya dia sebenarnya musabab. Dia sebenarnya efek, tapi diistilahkan dengan apa? Dengan sabab. Dia sebenarnya secara hakikah dia apa? Dia musabab. Tapi disebut dia dengan sababnya. Jadi misalnya salal wadi. Salal wadi. Al wadi artinya apa? Apa artinya al wadi? Lembah ya, San? Hmm? Lembah. Ya lembah. Jadi antara dua bukit itu ada lembah. Nah, di Arab tuh biasanya kering wadi itu sepanjang tahun kecuali kalau di musim hujan atau musim dingin ya itu baru turun hujan. Nah, baru wadi terisi air. Kita kan salah wadi secara bahasa artinya apa? Lembah mengalir. Secara hakika. Iya, lembah mengalir. Emang lembah mengalir? Enggak. Yang mengalir apanya? Secara hakika ya, yang mengalir apanya? Airnya. Yang mengalir air di dalam wadi. Tapi di sini secara majaz, tidak secara hakika, dikatakan salal wadi, padahal maksudnya adalah salal ma'ul ladzi bil wadi, karena al wadi tersebut adalah sabab yang qabil. Sini sabab nanti dibagi dua, ada as-sababiyah al-qabiliyah dan as-sababiyah as-suriyah. Ya. Karena dia menerima qabil, ya, menerima ayat tersebut, ya, dia menerima ayat tersebut, airnya mengalir. Nah, sebenarnya yang si yang menjadi sebab daripada mengalirnya air bukan si wadi, ya, tapi airnya mengalir, airnya mengalir.
hanya saja dihubungkan karena ada alaqah sababiyah. Jadi dikatakan dia wadi mengalir, padahal yang mengalir adalah airnya karena mengalirnya air sebabnya adalah karena wadi menerima air di situ. Sehingga air bisa mengalir di wadi. Air wadi berarti sabab, ya, sebab teralirnya air. Andai nggak ada wadi, air mengalir nggak? Andai nggak ada yang nampung, air mengalir nggak? Enggak. Enggak, gitu ya. Oke, jelas nih. Contohnya, alaqah sababiyah. Nah, ini yang kedua, contohnya adalah as-sababiyah as-suriyah. As-sababiyah as-suriyah. Bedanya apa antara sababiyah qabiliyah dengan sababiyah suriyah? Nah, sabab itu ada sabab qabili, ada sabab suri. Sabab qabili yaitu sabab yang menjadi bagian daripada musababnya. Bagian daripada musabab. Contoh lain dari sabab qabili adalah kayu bagi ranjang. Kayu bagi ranjang. Kayu terhadap ranjang. Kayu itu sabab qabili bagi ranjang. Karena ranjang terbuat dari apa? Kayu. Dari kayu. Jadi sebab adanya ranjang itu dari sudut pandang sabab qabili adalah kayu. Di sini juga sama. Sungai. Kan ini sungai, nanti sungai sementara walaupun sungai sementara tapi sungai ya. Salal Wadi itu ya sungai sebetulnya, kelihatannya sungai. Lembah yang ada airnya, mengalir airnya. Itu punya sabab qabili. Apa sebab qabilinya? Sabab qabilinya apa? Al-Wadi. Nah, al-wadi itu sendiri. Nah, dia terbentuk dari si wadi, gitu ya. Oke, ini sabab qabil gitu. Jadi yang menerima, yang merupakan bahan unsur utama dari benda tersebut, sabab qabili. Contoh lain misalnya roti, sabab qabilinya apa dari roti? Gandum. Oh ya, gandum. Apalagi misalnya, sabab qabili dari nasi goreng apa? Telur. Terlalu jauh, terlalu ya, beras gitu ya. Telur bisa juga. Ya sabab qabili gitu, ngerti ya? Jadi itu sebab juga namanya istilah sabab qabili. Terpaham ini. Nah, adapun sabab suri, maka itu yang melakukannya, ya, yang dia bukan bagian daripada musabab, bukan, dia bukan unsur musabab, enggak, tapi dia yang menggerakkan atau yang aktif terhadap siapa? Si musababnya. Oke, contohnya kalau tadi dalam kasus ranjang, sabab kobilnya itu kayu, sabab surinya adalah tukang kayu. Tukang kayu menjadi sabab bagi ranjang, tapi dari sudut pandang apa? Sudut pandang sabab suri. Nah, sudut pandang sabab suri. Jadi secara kelihatan dia jadi sebabnya gitu. Walaupun secara penerimaan qabiliyah yang jadi sebab ya bukan dia, tapi kayunya. Oke. Contoh lain dalam kasus nasi goreng, sabab surinya berarti apa? Nasi goreng. Abang nasi goreng, tukang nasi gorengnya, chefnya, gitu ya. Nah, ini yang aktif menjadi sebab nah, daripada si musabab. Jelas nih bedanya antara sabab qabili dan sabab suri? Jelas. Oke.
Contohnya wasuriyah, contohnya suriyah. Sababiyah suriyah adalah kata tasmiyah jadi kudratan seperti menyebut ya tangan untuk kudroh, untuk kemampuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub." Apa? Zal ID. Ulil aidi wal absar. Ulil aidi wal absar. Maksudnya al aidi al quwwat atau al qudurat. Oke. Jadi dalam bahasa Arab bisa benar masuk. Iya, maknanya kudroh. Oke, apa hubungannya ya dengan kudroh? Kok bisa hakikohnya kudroh, majasnya yat ulil aidi itu majas. Ya di surat Shad. Ulil aidi majas, hakikohnya ulil kudurat. Kok bisa kudroh hakikohnya dipindah ke majasnya itu yat? Apa hubungannya? Hubungannya apa? Sababiyah. Karena sebab orang yang aktif memunculkan kudroh itu diantaranya apa? Memiliki tangan. Ada tangan aktif. Saya bisa bisa ngetik cepat pakai tangan, bisa ngoding tangan, apalagi bisa bikin ranjang tadi tangan, bisa apalagi bikin nasi goreng tangan. Maka kudroh, hakikatnya kudroh dimajaskan menjadi tangan. Kata tasmiyatil yadi kudrotan. Jelas ya? Oke. Dan terkait dengan madhab al-hadis yang tidak menakwil, tidak menahrif sifat yad Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah, dan ini termasuk salah satu dari beberapa sifat yang asbatah syekh, yang ditetapkan diisbat oleh asy-syekh. Siapa asy-syekh di sini kalau kita lagi bicara hukum jumhur mutakalimin usuliyin? Siapa? Abul Hasan Asy'ari. Imam Abdul Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibana, dalam kitab Risalil Ahli Tsabat, dalam kitab Maqalatul Islamiyyin secara tegas mengisbat sifat yad Allah Subhanahu wa taala dan menolak tahrif yad menjadi kudrah. Ini bisa dilihat ya. Dan hal tersebut juga merupakan pendapatnya murid beliau yaitu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, juga Al-Imam Ibnu Furaq, sama. Artinya para ulama Al-Asy'ariyah generasi pertama itu di antara sifat yang mereka isbat, bahkan mereka larang takwilnya, mereka larang tahrifnya adalah apa? Adalah yad, kemudian wajah, ainain, yadain, wajah, ainain, istawa 'alal arsy. Ya. Ini mereka jelas tegas eh, apa namanya? Isbat bahkan oleh Ibnu Furaq, Al-Imam Ibnu Furaq. Selain Al-Qadhi tadi, Asy-Syaikh Al-Qadhi, kemudian tambah Al-Imam Ibnu Furaq. Padahal Al-Imam Ibnu Furaq adalah penulis buku apa? Mushkilul Hadits wa Bayanuhu. Penulis kitab Mushkilul Hadits wa Bayanuhu. Mushkilul Hadits wa Bayanuhu kitab apaan? Tentang apa bahasnya? Nggak apa-apa, Anda mumpung Zoom ya bisa bisa share screen, saya share screen. Mushkilul Hadits wa Bayanuhu kitab tentang apa? Bahas apaan sih dia? Semua sifat mungkin. Asma sifat. Secara spesifik dari sudut pandang apa? Saya dari isinya mentahrif hadis-hadis sifat. Itu isi Mushkil Hadits wa Bayanuhu. Ya, dalam kitab Mushkil Hadits wa Bayanuhu itu buku isinya apa? Mentahrif hadis-hadis atau mentakwil, sebagiannya benar berarti takwil atau bisa diterima, takwil sebagiannya enggak, kebanyakan nggak bisa diterima oleh al-hadis al-athariyah, berarti kita sebut tahrif. Tapi di buku tersebut juga beliau mengatakan ini istawa 'alal arsy, al-yad, kemudian al-yadain, kemudian al-ainain, al-wajh, ini diisbat. Saya share screen ya, hadis Bukhari. Ini punya tulisan Al-Imam Ibnu Furaq Al-Hafidz Ibnu Furaq. Ya, wafat tahun 406. Kalau Al-Qadhi Al-Baqillani wafat 403, mereka sezaman ya. Generasi kedua
ulama Asy'ariyah. Generasi kedua ya ulama Asy'ariyah. Jadi murid dari muridnya. Al-Imam Ibnu Furuq dan Al-Qadhi Baqilani ketemu. Ya. Ini isinya takwil hadis. Ya, dan ini sebenarnya buku bantahan terhadap siapa kira-kira? Terhadap ulama hadis yang buku sebelumnya dibantah oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Imam Ibnu Khuzaimah wafat 311. Ibnu Khuzaimah sezaman dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Ibnu Khuzaimah wafat 311, Imam Abu Hasan Asy'ari wafat 324 Hijriah. Ya, sejaman relatif. Nah, sini bab dzikru khabarin akhar mimma yaqtadi ta'wila wa yuhimu dhahiru tashbih. Begitu terus bab terus. Ya, takwil. Memang begitu untuk merespon Ibnu Khuzaimah dalam buku apa? Ibnu Khuzaimah kira-kira buku apa yang dibantah oleh Ibnu Furuq? Gitu. Kitab tauhid. Iya, Kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang kata Imam Ar-Razi, Kitab Tauhid mestinya dijudulin apa? Tahu nggak? Imam Ar-Razi itu mengomentari Kitab Tauhid dalam tafsir beliau tafsir Al-Kabir ketika menafsirkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Beliau sebut Kitab Tauhid dengan ini mestinya disebut Kitab Syirk. Kata Imam Ar-Razi mestinya apa? Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, Imam Al-A'immah disebut Kitab Syirk. Maka beliau diantaranya juga nulis asas takdis ya untuk merespon. Sebenarnya asas takdis juga merespon Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Ibtalul Ta'wilat. Kalau kuliah intinya jauh sebelum Imam Razi yang wafat tahun 606 dan jauh sebelum Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la wafat 458, jauh sebelum itu Al-Imam Ibnu Furuq menulis buku ini membantah Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-A'immah, tapi beliau sendiri ya ketika masuk ke dalam pembicaraan tentang yad istawa ala arsy wajah, maka beliau sama seperti Al-Qadhi Al-Baqilani dan seperti Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Kata beliau, fa in qala qailun fa innahu la yuqalu wajhul jarihati aw ba'din aw nafsu syai'i qila fi hadha jawaban. Ada yang kata ketika beliau mengisbat wajah kemudian mengatakan ini wajah kita isbat tidak menyerupai wajah makhluk dan seterusnya. Ada yang bilang tapi kan wajah itu anggota tubuh gitu. Sementara ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, termasuk Syekhul Islam Taimiyah, bahwa sifat-sifat Allah bukan anggota tubuh bagi Allah, bukan jarihah. Kata beliau, ahaduhuma annahu itsbatu wajhin bi khilafi ma'quli syahidi kama anna itsbata man udhifa ilaihi alwajhu itsbat mawjudin bi khilafi ma'quli syahid. Bahwa kita mengisbat wajah beda dengan apa yang kita ketahui dari wajah-wajah yang ada, sebagaimana keberadaan Allah, wujudnya Allah pun beda dari wujud-wujud apapun yang ada. Kata beliau bahasanya anal wajah ala haqiqati la yakunu nafsa syai'i. Kalau nggak bisa kita ditakwil, nakwil wajah adalah zat Allah atau nggak bisa. Lima bayanna anna dzalika la yujadu fil lughati haqiqatan aidan, karena nggak ada itu dalam bahasa Arab. Dan seterusnya. Kata beliau lagi wa alam anna ahada usulina fi hadzal babi. Ketahuilah bahwa salah satu prinsip kami Al-Asy'ariyah dalam bab ini anna kullama utliqa 'ala Allah 'azza wa jalla min hadhil awsaf wal asma'i allati qad tajri 'ala al-jawarih fitnah fa inna nujri fa inna ma yujra atau yajri boleh juga dibacanya fa inna ma yajri dzalika fi wasfihi 'ala tariqis sifati, bahwa kalau ada yang kesannya itu anggota tubuh terkait ayat atau hadis maka itu kita sebut sifat. Ini prinsip salah satu Asy'ariyah. Idza lam yakun wajhun akharu yuhmalu 'alaihi. Kalau nggak bisa ditakwil, nggak ada takwil yang benar ya secara aturan bahasa Arab, maka berarti ngomong itu sifat. Nah, itu bedanya tuh. Di sini beda dengan al-hadis. Ya. Al-Athariyah, kalau al-Athariyah dari awal sudah nggak bawa ke bahasa. Dari awal sudah nggak bawa ke bahasa. Ketika memang udah ya, dari awal sudah zahir. Udah dari awal sudah yuhmalu ala zahirihi dari awal. Kalau al-Asy'ariyah itu apa? Dari dilihat dulu bisa nggak ditakwil? Bisa nggak? Oh, kalau bisa ya sungguh fi takwil, maka bisa baru ditakwil. Tapi kalau nggak bisa ditakwil, baru apa? Dikit disebut apa? Sifat. Oke, jelas ya? Itu bedanya. Dari awal udah beda. Dari generasi awal udah beda.
Wa dzalika li sihhati qiyamis sifati bidzatihi karena biasa. Fa inna qiyamah min bal susah. Kemudian juga contohkan. Ini kata beliau. Fa amma wasfu bidzalika al-hadd alladhi yatawahhamu al-musyabbihatu mumatsilah. Beliau pakai istilah mumatsilah ya. Adapun mensifati Allah dengan yad, yadain, wajah dan seterusnya itu secara apa namanya dengan jari khas seperti makhluk itu baru itu musyabih mumatsil dan memang enggak ada al hadis mengatakan itu. Li rabbiya li bil khalqi fi isbat al jawari wal alat fa khilafud din wa tauhid itu menyelisih tauhid. Wa hamlu ala ma ibtalu faidatiha adapun menakwil seperti Mu'tazilah itu membatalkan faedahnya, faedah dari ayat dan hadis tersebut. Wa ikhraju wa ikhrajuha an kauniha ma'qulatan mufidatan ala wajhil haqqi. Kata beliau wal haqqu baina hadainil madhhabaini min at-ta'til aw tashbih. Yang benar adalah moderat, tidak antara kedua ini. Gimana wa anjim sakabihu min kitab wa sunnati wa yuttaba'a ma warada nasu fiha la 'ala at-ta'til kama dhabat lil mu'tazilah wa la 'ala at-tamthil kama dhabat lil musyabbih. Wa alam anna hadzal baba yaftahu laka tariqul kalami fi hadhihi al-awsaf wal itlaqat. Nah ini puji sekali. Imam Furuq masih waktu itu masih menetapkan ke mazhab al-hadis. Wa huwa madhhab ashabil hadis fihi. Cuma ada beda tadi saya beda-bedanya dari awal. Wa hakadha tariquna fi itsbat al-yadaini lillahi azza wa jalla. Wa kadzalika al-qawlu fil 'ain. Fafham bima 'arraftuka at-tariqata fi hadzal babi wahmil 'alaihi jami'a ma yajri majrah. Tapi ya prinsip ini kemudian kira diindahkan lagi oleh ulama-ulama Asy'ariyah setelahnya. Ya, bahkan yadain pun kena takwil, kena tahrif, bahkan wajah ain pun kena tahrif. Ini mufrad kan di buku yang memang itu rujukan besar. Itu mungkin buku pertama yang menjelaskan takwil hadis-hadis sifat ya. Sepertinya buku pertama ini. Secara khusus ya, semua hadis. Jadi kebalikan buku kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Kebalikan Ibnu Ta'wilat ini. Kebalikannya. Wallahu a'lam. Oke. Saya bilang gitu supaya bahwa yad qudrah benar, tapi tidak kena dalam sifat Allah. Jadi enak. Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah nggak mengharamkan belajar balaghah. Akhi, jangan belajar balaghah. Kenapa? Di balaghah tuh yad qudrah. Gimana nih? Ini balaghah nih kan. Nah, kalau yad qudrah apa otomatis kita menakwil sifat yad bahwa Allah enggak disifati punya yadain, tapi itu qudratain atau qudrah. Apa otomatis gitu? Otomatis gitu enggak? Enggak. Enggak otomatis. Ya, karena ya itu dalam balaghah dalam mazhab hadis aturan tersebut enggak dipakai. Ya, karena sifat Allah hakikah. Udah dari awal kita kasih benteng. Semua sifat Allah hakikah enggak dibawa kepada majas. Ya, hanya saja hakikahnya kita tidak mengetahuinya, kita serahkan. Kita tafwid hakikahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam juga, sebagaimana dijelaskan Al-Qadhi Abu Ya'la, Imam Safarini dan seterusnya. Hakikahnya berbeda dengan hakikahnya sifat tersebut pada makhluk. Mana ya? Sebentar saya tampilkan dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in. Ini kitab Karim Al-Imam Ibnu Hamdan. Yang mana ya? Ini dia. Qala Abul Hasan fi ayati sifati wa hadithiha al-imanu bidzalika wajibun min ghairi raddin wala ta'til wala tashbihin wala tajsim wala ta'wilin ala muqtadal lughah. Nah, jadi memang dari awal oleh ulama-ulama Hanabilah sudah dikasih benteng khusus pembahasan sifat itu nggak pakai aturan balaghah kayak gitu nggak karena atau apa pakai tapi kita langsung bilang ini hakikah titik selesai untuk sifat ini hakikah nggak majas
Al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. La shibha lahu fi dzatihi wala fi sifatihi. Wa hiya ma'lumun wujuduha wa la ya'lamu haqa'iqaha illa Allah. Tidak dimengetahui hakikatnya kecuali Allah. Wa nadribu an kaifiyati, ya kita tidak boleh mengkaifiyahkannya. Wala naqulu fihi ma bi ta'tilil mu'tazilah. Kita nggak boleh melakukan ta'til ala mu'tazilah. Wala tasbihil musyabih, tidak juga tasbihnya musyabih seperti karramiyah. Wala ta'wilil asy'ariyah, tidak juga ta'wilnya asy'ariyah. Madhabuna, yani madhab asariyah. Al-Hadi, kata Imam Ibn Hamdan. Ibn Hamdan sebelum Ibn Taimiyah. Imam Ibn Hamdan. Wafat tahun 695 apa? Zaman Al-Qadhi Al-Baydawi ini. Ya, salah. Madhabuna haqqun baina batilain wa hudan baina dhalalatain. Apa tuh? Madhab Hanabila apa? Isbatul asma'i was sifat ma'ana fi tashbihi wal adawat. Nah, itulah. Jadi ini penting nih. Kata-kata wala ta'wilin ala muqtadallah. Jadi memang khusus ayat sifat ya tidak diberlakukan. Atau kita langsung dari awal bilang hakikat. Nggak dibawa-bawa kepada majlis. Imam Hamdan ya 695 betul. Ya, 695. Al-Qadhi Al-Baydawi 685 ya. Ulama. Dan beliau tinggalnya di Mesir. Al-Imam Ibn Hamdan tinggal di Mesir. Bukan di Syam, walaupun beliau asal Syam ya. Harani asal daerah Irak sekitarnya. Tapi beliau tinggalnya di Mesir. Oke. Mungkin sebagai tambahan. Nantilah saya atau sedikit kita. Oke, kita baca dulu. Ntar di akhir mungkin kalau ada waktu saya coba singgung tentang bagaimana bisa ulama. Jadi ulama Al-Athariyah meskipun tidak mengatakan ada hakikat ada manjas, tetap dalam masalah ayat sifat ya tidak menolak. Itu tenang aja. Nah, makanya sebenarnya ketika sebagian ulama Al-Athariyah itu menolak adanya manjas bahkan dalam lughah ya, itu ya kalau tujuan untuk menolak tahrif ya sebetulnya itu cukup berlebihan. Cukup berlebihan cara berargumen. Oke, lanjut. Wal fa'iliyah, terusin lagi. Bang Adam. Kedengeran nggak? Silakan Bang Adam. Terusin wal Oh fa'iliyah. ya, belum dibuka. Wal fa'iliyah mislu nazalas sihab. Wal go'iyah Nazalas katas sahab. Nazalas nazalas sahab. sahab. Wal go'iyah katasmiyatil inabi khumron. Wal musabbabiyah katasmiyatil maradil muhlik bil maut. Ya. Wal fa'iliyah maksudnya sababiyah fa'iliyah. Jadi ada lagi sababiyah fa'iliyah. Eh, sabab fa'iliyah ya mirip seperti sabab sebelumnya, cuma agak beda dia dari sisi coba kita lihat contohnya nazalah sahabu, turun awan, turun awan. Nazalah sahabu. Padahal yang dimaksud dengan turunnya awan, turunnya hujan. Yang dimaksud dengan turunnya awan apa? Nazalah sahabu, turunnya hujan. Kenapa? Karena adanya hujan itu sebabnya apa? Sebabnya awan ya. Awan salah satu sebab turunnya hujan. Gitu. Nazalah sahab, nazalah mator. Hanya saja karena ketika awan menjadi sebab fa'ilinya daripada hujan, maka dia disebut dengan nazal sahab secara majas. Jadi bedanya sama yang Suriah bukan? Sebentar, saya lagi makanya. Oke. Ini juga Imam Al-Isnawi nggak terlalu jelas menjelaskan. Oke, jadi bedanya kalau dulu saya bacakan di sini ya. Oh, kalau Surya itu ada unsur membentuknya. Ada unsur membentuknya. Ya.
tajwifu rohatiha sigharah awmiha. Jadi ada kepembentukan ya, wan fisali ba'diha min ba'din litaltawi ala asya'i biquwah. Jadi ada kepembentukannya, taswirnya. Kan ya bisa apa punya ukuran yat itu kan yang terpisah jari-jarinya seperti itu. Itu yat. Ada. Kalau fa ini enggak seperti itu. Tapi sama-sama dia aktif terhadap sabab nuzul. Itu bedanya. Yani kalau ini pelaku saja. Kalau kalau yat yang eh, sabab suri dia ke bentuknya, lebih ke bentuk. Gitu. Seperti tadi kalau keranjang datar, alin sitoh, tuh ada ke bentuk. Kalau sahab hujan, dia nggak terkait dengan bentuk, nggak terkait dengan bentuk. Menurutnya bisa dipahami ya, bedanya tipis sekali ya. Sabab fa'ili, sabab qobili, sabab gha'i atau lagi ada empat, ada empat. Oke, ya. Jadi saya jelaskan mungkin sedikit tadi mengoreksi yang tadi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kasusnya ranjang, ini koreksi kasusnya ranjang, ya mungkin lebih tepatnya seperti ini. Berarti sabab kobilinya adalah kayu. Kemudian sabab surinya itu adalah datar, kedataran, ya, ranjang datar, kotak, kekotakan. Sabab fa'ilinya itu tukang kayu. Nah, tukang kayu berarti lebih tepatnya sabab fa'ili, sabab fa'ili. Karena dia lebih ke aktifnya bukan ke bentuknya, sabab fa'ili. Kemudian sabab go'inya adalah sabab goi itu tujuan akhir. Jadi kalau tiga pertama itu di awal, yang menjadi bahannya, sabab qobili yang menjadi bentuknya, sabab suri yang menjadi pelaku aktifnya, sabab fa'ili. Oke. Sabab go'inya itu tujuan akhirnya. Ya. Kalau dalam kasus ranjang tadi berarti untuk tidur. Untuk tidur. Jadi saya ulang lagi, keranjang, sabab kobilnya apa? Kayu, karena kayu bahannya. Sabab surinya, suri berarti terkait bentuknya, ya, keterbentukannya. Itu kalau kata ulama, kalau yang Isnawi bilang al-insitoh, ya, ke dataran, ya, kotaknya, gitu. Itu sabab suri, kotaknya. Nah, yat disebut sabab suri karena yat membentuknya dan karena yat itu ada bentuk. Sebetulnya yat itu ada bentuk. Sur khosoh. Kemudian fa'ilinya, sabab fa'ilinya tukang kayu, ya. Sabab go'inya tidur. Jadi kenapa? Apa sebabnya kamu bikin kasur, bikin ranjang? Buat apa? Apa sebabnya bikin ranjang? Biar Indah bisa tiduran di atasnya. Benar nggak? Oke. Eh, apalagi tadi nasi goreng. Nasi goreng berarti sabab kobilnya apa? Nasi. Sabab surinya apa ya bentuknya dia? Ya, begitulah surinya. Ini coklat, apa lagi? Eh, Berminyak Ustaz. minyak gitu ya. Sabab fa'ilinya tukang nasi goreng, sabab bukoinya ngenyangin pelanggan, pesan pelanggan. Jadi kan apa sebabnya? Dia nanya, Bang, apa sebabnya abang bikin nasi goreng? Tujuan akhirnya apa? Oh, buat pesanan pelanggan. Nanti sabab goi di akhir. Tapi tiga sabab lagi di awal. Bang, apa sababnya nasi goreng ini? Dari sisi apa dulu? Dek, bahannya. Sebab nasi goreng ini bahannya apa? Nih bahannya beras. Apa bentuknya? Ya coklat. Kebentukannya ya kemudian. Berarti yat juga termasuk yat karena yang membentuk itu semua yat. Terus fa'ilnya tukang nasi goreng. Kayak gitu. Agak tipis ya, tapi demikian kalau mau dibedakan kata lima Islam. Wal iya yang keempat, sebab keempat kata tasmiyatul inabi khamra seperti menyebut anggur sebagai khamr.
Kenapa disebut anggur sebagai khamar? Karena tujuan akhirnya daripada anggur diperas dan seterusnya itu apa? Dia jadi khamar. Dia jadi khamar. Jelas ya? Oke. Wal musababiyah sekarang pindah dari sababiyah udah selesai ke musababiyah. Musababiyah sebaliknya berarti. Kalau tadi musabab disebut dengan sebab. Kalau ini enggak, sabab disebut dengan musabab. Jadi dia sebenarnya awalnya tapi disebut dengan akhirnya musababnya. Seperti penyakit mematikan disebut maut. Penyakit mematikan disebut apa? Maut. Ya, datang kepadanya COVID-19, tapi kita bilang datang kepadanya kematian. Kenapa? Karena COVID-19 atau al-maradul muhlik, penyakit mematikan, itu sabab dari apa? Kematian, Ustaz. Dari kematian. Bisa tulis ya. Tulis gini. Biar bisa ke gambar. Misal tadi apa? Ya, sahab. Apa lagi tadi? Inab. Marot muhlik. Sabab apa? Kudroh, mator, khomer, maut. Oke. Ini contohnya, contohnya ya. Yang alakonya sababiyah itu apa? Kita menyebut kudro dengan yat. Kalau apa sebabnya? Menyebut mator dengan sahab. Menyebut khomer dengan inab. Oke. Menyebut. Kalau ini enggak kebalikannya. Maut muhlik. Maut muhlik. Penyakit mematikan. Disebutnya apa? Maut. Paham bedanya ya? Nah, jadi alakoh itu dilihat dari dengan apa dia diungkapkan. Ini musabab. Ini sabab. Oke. Nah, dia karena diungkapkan dengan maut, berarti alakohnya sababiyah atau musababiyah? Musababiyah. Musababiyah. Jadi patokannya untuk nentuin alakoh itu dari apa yang dipakai. Apa lafal yang digunakan? Lanjut. Yuk, silakan terusin lagi Bang Adam. Ya, wal aula ula bidalalatiha ada ta'yin. Wa aula hal go'iyah bi annaha illatun fi zihni wa ma'dudatun fil kharij. Ya, Anda ya kata beliau, sabab-sabab ini tadi yang 4 kan ada sebab ada 4, ya. Itu bertentangan dengan satu sama lain. Saya sabab dengan sababiyah, maka dimenangkan sababiyah. Kemudian kalau sama sabab saling bertentangan, maka dimenangkan go'iyah. Kita bingung ini apa ya? Apakah fa'iliyah, qabiliyah? Udah, go'iyah. Kenapa? Li'anaha illatun fi dzihn. Karena dari otak kita mikir pertama tuh pasti ini. Ya nggak? Pasti. Nasi goreng. Kenapa bikin nasi goreng, Bang? Apa sebabnya Bang bikin nasi goreng? Dia akan jawab beras nggak? Akan jawab tukang nasi goreng nggak? Nggak akan jawab itu. Jawabnya kenapa? Bang, kenapa bikin nasi goreng? Nasi goreng ini kenapa? Apa sebabnya? Apa jawabannya? Nah, ngelainin pesanan, bener nggak?
main Iya. pesanan. Itu sebab kenapa tadi bikin kasur. Kenapa bikin kasur? Apa sebabnya bikin kasur? Buat tidur. Ya buat orang tidur. Jadi jawab. Jadi kalau sababiyah ini apa? Bingung kita langsung menangkan iya. Karena dia ilatun fidzin menjawab limadza karena sabab itu menjawab limadza ya. Yang menjawab limadza paling-paling ya itu iya. Yang paling menjawab. Terus wa ma'lulatun fil kharij juga dia secara fisik kelihatan di luar dia maklulnya. Oke, kemudian alaqah berikutnya. Silakan gantian mungkin yang baca. Ada siapa jadi? Ya, Bang Jabar, silakan Bang Jabar. Wal musyabahatu kal asadi lisyuja'i wal manqushi wa yusamma al-isti'aratu. Wa yusamma Isti'aratan. al-isti'aratu. Oke, alaqah berikutnya musyabahah. Musyabahah. Seperti asad, singa, ya, untuk orang yang berani ini paling sering ya. Ya. Apa hubungannya asad dengan singa? Ya, karena saat mirip, karena apa? Musyabahah. Mirip. Ini orang yang berani mirip singa, singa pemberani. Musyabah alaqah. Maka tadi saya tanya, boleh nggak kipas angin maksudnya singa? Ya nggak bisa. Apa hubungannya kipas angin sama singa? Nggak ada. Gitu. Wal manqul dan menyebut singa terhadap gambar singa. Eh, menyebut singa terhadap, jadi bisa ada gambar singa. Ini apa nih? Kita bilang apa? Ini singa. Itu hakikah bukan? Majaz. Majas lah. Ini apa nih? Ini singa, ini gajah. Kalau kita ini mana? Itu bukan. Itu bukan singa, bukan gajah itu. Cuma karena mirip, gambarnya itu mirip aslinya ya kita sebut asad. Dan ini disebut istiarah. Disebut istiarah. Ini majas musta'ar. Istilahnya majas musta'ar. Untuk jenis yang mankus nih. Begitu juga yang asad suja juga bisa. Asad suja juga bisa. Ya kita buang ya. Ra'aitu asadan yaktubal mimbar. Kan itu dibuang kan kita nggak bilang apa? Ar-rajul suja kal asyad. Kita bilang itu nggak? Apa bedanya istiarah dengan tasbih? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya istiarah dengan tasbih? Kalau isti'arah itu cuma tersisa satu Iya, satu kalau apa namanya? istiarah, Torful kalau tasbih tasbih ya, lengkap torful musyabah tasbih. dan musyabah bihnya. Kita bilang ar-rajulu suja kal asad. Gitu ya. Atau jangan al lah. Aliyun, Ali berkhutbah di atas mimbar. Aliyun kal asad. Nah, ini tasbih. Tapi kalau istiarah, ya, ya al asad ilal ma'rokah. Atau ro'ay al yaktubul asad alal mimbar. Nah, sebenarnya kita sebenarnya khutbahnya Ali, cuma kita langsung bilang asad. Kita nggak sebutkan lagi musyabahnya, langsung musyabah itu istiarah. Kata beliau wa yusamma istiarah, ini disebut istiarah. Tapi kita bisa paham bahwa ini maksudnya bukan bukan singa beneran tapi Ali yang seperti singa dari mana? Karena ada korinahnya. Itu apa? Al-mimbar, yaitu yaktubu, mana mungkin singa yaktubu. Oke. Lanjut. Penjabar wal mudoddah. Wal mudadatu mislu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Wal kulliyatu kal qur'ani li ba'dih. Wal juz'iyatu kal aswadi lizanji. Lizinji. Lizinji. Bacanya ya. Oke. Alaqah berikutnya, alaqah keberapa nih? Sababiyah, musababiyah. Kemudian musyabah tiga, yang keempat ya. Keempat. Mudoddah, keberlawanan. Itu wajah dan balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Oke, pertanyaan saya, apakah membalas keburukan itu adalah keburukan? Secara hakikat, ya enggak? Nah,
Saya kamu dipukul, terus kamu balas pukul. Itu pukulan kamu keburukan bukan? Bukan. Adil Ustaz. Bukan, bukan keburukan. Bukan keburukan secara hakikat. Karena boleh. Ya. Wala man intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil, kata Allah di surat 41 ya. As- Surat surat 42 Asy-Syura, surat Asy-Syura Allah bilang wala man intasara ba'da dzulmi, surat Asy-Syura, fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Orang yang membela diri setelah dizolimi maka tidak berdosa. Tidak dihukum. Fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Berarti bukan keburukan itu. Tapi kenapa Allah bilang keburukan? Ini majaz. Kenapa dibilang keburukan? Padahal itu bukan keburukan. Karena dia lawan dari apa? Balasan dari keburukan pertama. Wajazau sayyatin, sayyatun mithlah. Seperti misalnya, ya lain-lain, banyak contohnya. Wal kulliyah, alaqah yang kelima, adalah kulliyah, keseluruhan. Seperti misalnya, Al-Quran, untuk sebagian Quran. Kita misalnya bilang, ada orang lagi baca juz 30. Kita bilang dia lagi baca Quran. Budi sedang membaca Al-Quran. Padahal dia nggak baca Quran semua. Dia baca apa? Juz 30. Tapi benar nggak kita bilang? Budi baca Quran benar nggak? Secara kalam benar, tapi secara majas itu. Bukan secara hakikat. Secara hakikat dia nggak baca Al-Quran semuanya. Tapi baca apa? Baca sebagian Al-Quran. Nah saja karena diungkapkan Al-Quran, alafnya kuliah. Karena ini Al-Quran, kulul Quran. Atau sebaliknya, juz'iyah. Kebalikan dari kuliah, juz'iyah. Alaqah yang kena. Seperti Al-Aswad. Kita bilang, maaf, hitam. Untuk orang Zinji. Hitam. Pertanyaan saya, emang orang Afrika hitam semua? Kulit, bagi tubuhnya semua hitam? Enggak. Giginya enggak hitam. Ya, matanya enggak hitam. Berarti ketika kita bilang Aswad atau Sudan, orang Negro, sebenarnya itu majas. Itu majas. Oke, jelas ya. Wal awalu aula lil istilzam, dan yang paling pertama itu lebih kuat ya. Karena dia mengistilzam, membuat orang harus menerima. Yang paling pertama, lebih utama. Wal awalu aula istilzam. Oke. Lanjut. Wal isti'dadi, terus ini dulu. Enggak ke wal isti'dad. Wal isti'dadu, dan kemudian alaqah berikutnya al isti'dad. Alaqah ke-7. Kal muskir al khamri fid dunni. Ini alaqah yang berikutnya 7, yaitu al isti'dad, ketersiapan. Seperti kita bilang ini memabukkan, padahal itu cuma khamr di dun. Dun itu tempat penyimpanan khamr. Ada khamr dalam tempat penyimpanan, kita bilang ini muskir. Padahal enggak. Secara hakikat emang khamr masih di tempat penyimpanannya memabukkan. Hah? Gimana? Khamr masih di botolnya. Memabukkan nggak? Bikin orang mabuk nggak? Enggak. Enggak lah. Secara hakikat enggak. Tapi karena dia istiadat, punya kesiapan untuk membuat mabuk, maka disebut muskir. Hada muskir. Untuk tadi ini al-awal apa? Al-awal maksudnya itu ini antara kuliah dengan juz'iyah. Jadi mana lebih kuat? Kuliah atau juz'iyah? Jawabannya kuliah lebih kuat. Karena mengistilzam, karena
otomatis kalau udah dibilang baca Quran, pasti termasuk juga baca sebagian. Tapi kalau kita bilang hitam, ya belum tentu semuanya. Ngerti nggak sih? Coba gimana ya? Kita contohkan misalnya pakai kayak di bahasa Indonesia. Saya sering pelajaran bahasa Indonesia bilang Indonesia mengalahkan Brazil 3-0. Kemudian apa lagi? Ini seluruh untuk sebagian. Kalau yang sebagian untuk seluruh contohnya apa biasanya? Dia terlihat batang Aku hidung. aku belum apa? Batang hidungnya belum terlihat. Iya, aku belum melihat batang hidungmu. Nah, kata beliau lebih kuat yang pertama daripada yang kedua. Kenapa? Karena kalau pertama pasti benar. Ya. Karena ketika kita bilang Indonesia ngalahkan Brazil, termasuk dalam kata Indonesia apa? 11 pemain tersebut. Termasuk Indonesia nggak dia? Mereka tuh. Termasuk. Tapi kalau kita bilang batang hidung, enggak, sebaliknya enggak. Karena bisa jadi kita malah nggak ngeliat batang hidungnya, kita ngelihat badannya, kepalanya gitu. Masih bisa jadi nggak ngeliat batang hidung. Bisa dipahami nih. Ya karena kata beliau al-kullu yastalzimul juz'a min ghairi aksin. Tapi nggak sebalik. Ya. Seluruh itu berarti otomatis sebagian udah include, tapi sebagian ya otomatis ya enggak lah, sisanya enggak include. Dari situ maka wal awwalu aqwal listilzam. Yang pertama maksud pertama adalah ini kuliah dengan juz'iyah. Mestinya jangan taruh sini. Salah tukang enternya. Harus naruh di sini. Kemudian wal kuliah garis baru gitu. Jadi wal kuliah wal Quran al-ba'di wal juz'iyah tuh kalau soal zinji wal awal aqwal listilzam. Titik. Kemudian baru enter wal isti'dad. Ya gitu maksudnya ya. Tapi ditandain di buku. Oke. Oke, ada 5 menit tersisa. Saya mau menampilkan sesuatu buat review tentang masalah majas ini karena ya ini pintu Pak Will di situ. Ini contoh-contoh lainnya di Quran. Ini sababiyah contohnya misalnya faida laqatum alladziina kafaru fadharbar riqab. Fadharbar riqab. Ini alaqahnya sababiyah. Kenapa alaqah sababiyah? Ya. Kenapa? Karena kalau lehernya diancam bisa mati, Ustaz. Ya, karena kalau motong leher itu sebab kematian. Berarti darbur riqab sabab. Musababnya apa? Maut. Al-maut. Atau al-qatl ya, al-qatl. Nah, Allah bilang fak uktul tapi dengan menggunakan istilah darbar riqab. Berarti sababiyah. Oke. Contoh sababiyah lagi. Qad anzalna alaikum libasan. Telah kami turunkan kepada kalian pakaian. Para ulama tuh menafsirkan itu bukan pakaian diturunkan, tapi yang diturunkan hujan. Yang diturunkan hujan, bukan baju. Nah, tapi di sini Allah bilang kami turunkan pakaian. Ayo, apa? Kenapa bisa sababiyah? Karena kalau hujan turun, bahan-bahan buat bikin baju Ya, bisa ada, Ustaz. ya, sutra terusnya. Sababiyah, bina sama irizqa. Kami turunkan dari langit rezeki itu yang sababiyah. Kenapa bisa sababiyah? Hujan Allah sebut Karena rezeki. rizqa. Ya karena sababnya mator, musababnya rizq. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa melihat bulan maka hendaklah ia berpuasa. Asyhar. Musababiyah. Karena kita ketika melihat hilal melihat satu bulan nggak? Nggak melihat sebulan. Nggak melihat. Tapi melihatannya hilal. Tapi hilal disebut asyhar.
Kenapa? Karena hilal menjadi sebab adanya asyhar, adanya bulan. Dan seterusnya. Juz'iyah fatahrirur raqabah, memerdekakan leher. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama ruku. Kenapa juz'iyah? Rukulah bersama orang ruku, kenapa juz'iyah? Ruku bagian dari sholat. Ya, ruku bagian besar. Oke, sudah saya. Nah, ini saya mau tentang ilmu balaghah disalahgunakan ahli bid'ah ya. Penting diingat bahwa nih 3 tokoh besar balaghah itu Mu'tazilah ya. Ibnu Jinni Mu'tazilah, Zamakhsyari jelas, siapapun tahu. As-Sakaki penulis Miftahul Ulum, ya buku primer dalam balaghah. Balaghah sekarang kita belajar itu kembalinya ke As-Sakaki, tapi As-Sakaki orang Mu'tazilah. Sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku biografi. Nah, contoh di antara bentuk penyalahgunaan beliau adalah mengatakan dalam la'alla. La'alla adalah gini. Ini contoh kalau Mu'tazilah As-Sakaki ya. Mithlu anta beniya ala usulil adli dhahiban ila usul adl. Kalau Anda kata-kata al-adl itu ciri khas Mu'tazilah ya. Karena Mu'tazilah menyebut dirinya ahlul adl. Apa maksudnya adil menurutnya Mu'tazilah? Itu perbuatan buruk bukan ciptaan Allah. Karena kalau perbuatan buruk ciptaan Allah, kemudian Allah menghukum di neraka, Allah adil nggak? Nah, mereka Allah zalim berarti. Biar Allah adil, maka perbuatan buruk itu bukan Allah yang menakdirkan. Makhluk yang menciptakan. As-sani hakimun ta'ala wa taqaddasa an yakuna fi af'ali abath bal kullu dzalika hikmatun wa shawab maf'ul li ghairi musaidas. Ini contoh Mu'tazilah. Nah, ini dari situ beliau menginikan la'allakum tattaqun di takwil. Oke. Kemudian ini juga ketika bicara tentang ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam fi nafsik yadullahi maghlulun aydihim, beliau menakwil yad, enggak di sini yad enggak punya Allah sifatnya, itu hanya menyebut musyakalah saja. Banyak contoh-contoh. Zamakhsyari jelas ya, nih di antara takwil beliau terkait Ibnu Jinni juga sama. Nah, kata Imam Al-Asyuti wal mubtadi'u laisa lahu qasdun illa tahriful ayati al tahrifal ayati tahrifu ya qasdun tahrif, ada qasdun laisa lahu tahrif qasdun illa tahrifal ayati wa tasmiyataha ala madhhabil fasid. Ya seperti dilakukan Al-Kasyaf. Ini Ibnu Jinni dalam kitab Al-Khasais belum menuduh Ahlus Sunnah nggak ngerti bahasa Arab. Ya, beliau ilam anna hadzal baba min asyrafil abwabi hadzal kitab wa anna al-intifa' bi laysa ila ghayah wala wara'ahu min nihaya wa dzalika an aktsara man dhalla min ahli syariah, maksudnya Ahlus Sunnah ya anil qasdi fiha wa hada anit tariqatil muthla ilaiha fa inna ma stahwahu wastakhaffa hilmuhu dha'fuhu fi hadhil lughatil karimati syarifah. Mereka bilang Ahlussunnah itu sesat melakukan tamtsil tasbih itu karena mereka nggak ngerti bahasa Arab. Hati khutibul kafatu biha. Ya nggak susah. Para Ibnu Jinni. Wa kadzalika af'alul qadimi subhanahu nahu khalqillahi samawati wal ardi. Ala tarana azza wa jalla yakun lahu. Allah enggak menciptakan perbuatan kita, walau kan hakikatan la majazan lakana khaliqan lil kufri wal udwan. Kalau berarti menciptakan kafiran dong kalau gitu. Enggak, itu majaz. Nah, dia antara bilang Ibnu Jinni Mu'tazilah adalah Al-Imam Suyuti, kata Imam Suyuti, wa qala Ibnu Jinni fil khasaisi wa kana huwa wa shaykhuhu Abu Ali al-Farisi Mu'taziliyaini. Ibnu Jinni dan Abu Ali al-Farisi Ibnu Mu'tazilah. Nah, makanya dari situ sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak enggak ada majaz. Di antara Syekhul Islam.
an-naqd wal fahad taqsim wa istilahun hadithun ba'da qida'il qurunil thalathah lam yatakalam bi ahadun as-sahabati wa tabi'in bla bla bla. Wa ulaman urifa an takalam bil majaz Abu Ubaidah Ma'mar bin Thanna fi kitabih. Wa lam ya'ni bil majazi ma huwa qasimul haqiqah. Dia bilang istilah majaz itu maksudnya bukan kebalikan haqiqah dalam bahasa. Gimana? Padahal Imam Ahmad menyebut istilah majaz. Di antara istilah majaz yang belum gunakan adalah di sini. Beliau wa amma qawlu inna ma'akum fa hadha min majazil lughah. Ahmad menggunakan istilah majaz. Kenapa? Imam Syekhul Islam mungkin lupa atau bagaimana, tapi sebenarnya belum nukil juga. Cuma kata beliau majaz ini bukan kewenangan, enggak. Justru benar ini majaz. Balikan sih. Ya. Majaz. Dan kedua lagi, amma qawlu inna ma'akum asma'u fa huwa jaizun. Jaiz itu majaz, jaizun fil lughah. Boleh itu. Sa'ajri alika rizqan, sa'ujri alika rizqan, sa'afalu bika khairan. Imam Ahmad dalam kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiq. Nah, beliau komentari riwayat tersebut. Intinya pokoknya Imam Syekhul Islam menolak majaz. Termasuk juga Imam Al-Qayyim. Dalam kitab Shaikhul Mursalah beliau bilang majaz itu togut, kasrut togut itsalits, togut ketiga. Kita hancurkan togut ketiga yaitu alladzi wada'atul jahmiyah li ta'til haqqat asma'i sifat wa huwa togutul majaz. Majaz itu togut yang ketiga. Tapi sebenarnya kurang tepat untuk melawan kebid'ahan dengan cara seperti itu. Itu kurang tepat. Karena sebetulnya ini sudah ulama-ulama ahlul hadis yang jauh sebelumnya itu nggak mengingkari majaz, dan mereka juga nggak menambil sifat seperti Ibnu Qutaibah di sini. Wa amal majaz Ibnu Qutaibah, ya, ulama besar salafi. Wa amal majaz fa min jihati ghalata katsir atau ghalita katsir minan nasi fi ta'wil. Justru kata Ibnu Qutaibah, karena salah paham majaz dan haqiqah, itulah orang menakwil karena nggak bisa menempatkan mana majaz mana haqiqah. Dan majaz ada ditetapkan nih, Imam Al-Mardawi menetapkan ada yang majaz. Beliau bilang juga Imam Ahmad juga menetapkan adanya majaz, bahkan tadi hadzal majazil lughah. Dan si Bawahi juga sudah gunakan istilah majaz, kata beliau. Nah, sa'atul kalam istilahnya, kalau istilahnya si Bawahi fi sa'atil kalam. Oke. Imam Syafi'i juga pakai istilah sa'atul lisan, ittisa'ul lisan, itu majaz. Ya. Nah, makanya Al-Qadil Baidawi itu bilang gini, bahwa sifat itu nggak ditakwil, tapi itu bukan majaz. Gimana? Satu, bahwa hukum asal teks itu hakikat, tidak boleh difahami sebagai majaz, kecuali mustahil difahami sebagai hakikat. Nah, berarti ayat dan sifat bisa secara hakikat, berarti nggak perlu dianggap sebagai majaz. Selesai, enak. Wajmal ulama wala. Ini kata Imam Ar-Razi sendiri bahkan. Annahu la yajuzu sarful kalami ila majaz illa ba'da ta'athuri hamdiha al-haqiqah. Nggak boleh mengatakan ini majaz kecuali kalau nggak bisa hakikat. Sifat Allah bisa, berarti nggak perlu dikatakan itu majaz. Argumen kedua adalah ulama sepakat ijma bahwa sifat Allah hakikat semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ahlussunnah mujmi'un 'ala al-Qur'an bi sifatil waridah kulliha fil Qur'ani was sunnah. Bla 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 wa hamliha 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz. Ijma. Juga argumen ketiga bahwa Al-Quran dan hadis itu terlalu sering mengucapkan tentang ayat-ayat sifat. Nah, dalam kaidah balaghah, kalau satu ungkapan itu sering banget dengan variasi yang beragam, berarti itu bukan majaz. Berarti misalnya Allah untuk menyebut Allah bicara, itu beragam caranya untuk menyebut Allah memiliki yadain, itu banyak variasi ayat hadisnya. Ya. Maka kata beliau, wa'lam annal maqsuda bi taqsir adillati in annal ayatal wahida wal ayatain qad yumkinu ta'wiluhuma atau yumkin ta'wiluha wa tatarku ilaiha al-ihtimal. Tapi itu kalau satu dua ayat hadis doang. Tapi kalau banyak, fa idza kathurat qad tataraqqa ila haddin yuqta'u bi iradil zahiriha. Kata As-Subki, bahkan ini kata As-Subki, ya. Oke, ya, demikian 3 argumen tentang bahwa
ayat-ayat sifat tuh bukan majas, dia hakson adalah ijma, kemudian hukum asal, kemudian karena ayat-ayat sifat diulang berkali-kali. Wallahu a'lam subhanallahi wa ta'ala. Insyaallah kita lanjut lagi depan waktu yang sama jam 7 sampai jam 8 waktu Arab Saudi atau 11-12 Indonesia Barat. Dan mohon maaf kalau ada yang keliru, kurang tepat, atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.